Kuat. Bagaimana? Tidak lagi. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, di mana saudara-saudara kita yang muslim mereka datang beribadah juga ikut dalam persekutuan orang-orang Kristen, dan mereka di sana meminta untuk didoakan dan mereka mengalami banyak kuasa Tuhan di sana, teman-teman ya. Sekalipun ada beberapa polemikus muslim seperti Kainama, Donditan dan kawan-kawan mereka yang lainnya, mereka suka sekali mengejek tentang doa-doa para pendeta, para hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang sakit atau orang-orang yang memiliki penyakit dalam tubuhnya. Dan ketika seorang pendeta mendoakan dan mereka berkata bahwa itu hanya tipu-tipu saja dan itu bukan mukjizat, mereka sering membahas tentang itu dan mengkritik tentang hal itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, semakin dikritik, semakin banyak saudara-saudara kita yang muslim untuk mencari para pendeta dan mereka meminta untuk didoakan. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Ajaran saya seperti muslim, berlutut di bawah, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai sepatu, karena menghargai rumah Ka'bah Tuhan. Sama toh? Mati pagi, siang kubur seperti muslim. Kan saya ingat sih. Tutup mata. Tuhan Yesus, dia rindu sekali untuk engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam Yesus, sembuhkan hamba-Mu. Ya kan kau sembuhkan ini. Dalam Yesus, haleluya. Amin. Bangun. Praktik. Bangun sendiri. Amin. Mati setengah karena asam urat. Apa? Ikai. Tondok. Kuat. Angkat. Begini. Supaya putus patah yang putus baru saya perbaiki. Sembuh. Begini cepat-cepat. Tondok. Kemana? Allahu Akbar. Sudah. Amin. Amin. Saya. Apa? Sudah sembuh. Dengan kuasa Allahku perintah setan keluar. Sembuhkan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Coba tetes. Kuat. Kuat. Kuat terus. Masih sedikit. Dalam nama Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Coba. Sembuh. Sudah. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Tarik nafas. Yesus masuk di dalam. Kenapa? Kau tidak bicara. Dalam nama Yesus, Raja kau sampai keluar. Sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Coba goyang. Kuat. Bagaimana? Tidak lagi. Sedikit. Dalam nama Yesus, Raja keluar. Haleluya. Amin. Coba goyang. Sudah. Sembuh. Itu lagi. Dalam nama Yesus, Raja keluar. Haleluya. Amin. Coba lepas. Stand. Kuat. Kuat. Masih lagi. Lima kereta. Dapat lagi? Kenapa? Coba menutup. Dalam nama Yesus engkau lupa. Sakit penyakit itu sembuhkan amal. Haleluya.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana saudara-saudara kita yang muslim mereka datang kepada pendeta, para hamba Tuhan untuk meminta agar didoakan. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kenapa ketika mereka mengalami suatu penyakit, kenapa yang mereka cari itu adalah hamba Tuhan atau seorang pendeta? Apakah ustadz mereka tidak bisa mendoakan mereka? Tentu saja bisa mendoakan mereka. Tetapi tentu saja mereka punya keyakinan khusus bahwa ketika seorang pendeta berdoa bagi mereka, pasti mereka akan mengalami satu keajaiban yang luar biasa. Tentu saja ketika seorang pendeta mendoakan orang secara gratis, pasti orang yang datang pasti senang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga yakin bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau mereka tidak yakin dalam nama Yesus ada kesembuhan, pasti mereka tidak datang. Tentu saja kan. Nah, teman-teman, Yesus itu bisa menyembuhkan siapapun. Bukan hanya pengikutnya saja, tetapi orang yang di luar Kristen pun bisa dia sembuhkan. Karena Yesus itu bagi semua orang. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab ada juga satu cerita yang sebenarnya Tuhan Yesus pada awalnya dia tidak respon dengan permintaan seorang ibu. Yang dimana ibu itu dia berasal dari luar Israel. Tetapi apa kata Yesus? Saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel saja. Nah, teman-teman, kita akan belajar dari sana. Di dalam Matius 15 ayat 21, di sana dikatakan perempuan Kanaan yang percaya ya. Dan di ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di ayat ke-22, di mana seorang ibu, seorang perempuan Kanaan ini, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas semua makhluk. Dia tidak memilih yang mana yang harus dia sembuhkan, yang mana yang harus dia kasihani. Tidak. Karena Tuhan itu atas seluruh umat manusia, atas seluruh makhluk. Nah, jadi itu satu keyakinan dari seorang ibu perempuan Kanaan ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus datang dari keturunan Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi seorang perempuan Kanaan ini, dia memiliki seorang anak perempuan dan kemudian dia kerasukan. Dan mungkin beberapa lama dia mengalami kerasukan itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di ayat 23 teman-teman ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus sama sekali tidak merespon teman-teman. Dia sedang menguji sejauh mana iman ibu ini. Sejauh mana iman perempuan Kanaan ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, tidak respon. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, jadi murid-murid Yesus sudah mulai bosan ya. Mungkin mulai jengkel karena ibu ini teriak-teriak terus sambil mengikuti Yesus. Nah, jadi pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus meminta Yesus agar dia menyuruh perempuan ini pergi. Nah, kita lihat ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan teman-teman ya. Jadi Yesus menegaskan kepada perempuan Kanaan itu bahwa aku diutus hanya kepada orang Israel saja. Di luar itu tidak, seolah-olah seperti itu perkataan Yesus. Nah, kita lihat bagaimana ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Nah, anak-anak ini itu bicara Israel tadi. Dan melemparkannya kepada anjing.
Dan anjing itu dia menggambarkan itu sebagai seorang perempuan Kanaan ini, teman-teman. Nah, jadi Yesus itu berkata bahwa aku diutus hanya kepada orang Israel saja. Tapi perempuan ini semakin mendekat dia kepada Yesus, semakin menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia mengakui, dia punya keyakinan, punya iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada orang Israel saja. Bukan hanya Allahnya Israel saja. Bukan hanya Tuhannya Israel saja. Tetapi Tuhan atas seluruh makhluk. Jadi perempuan itu tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya diutus untuk Israel. Tetapi untuk semua orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sampai begitu Yesus menguji iman perempuan Kanaan ini. Di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa iman ibu ini, teman-teman ya. Di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi ketika Yesus mengatakan aku diutus kepada orang Israel saja, itu hanya menguji iman ibu ini, menguji iman perempuan Kanaan ini. Sejauh mana dia yakin bahwa aku adalah Tuhan. Sejauh mana perempuan ini beriman kepada saya. Sejauh mana ibu ini menyerah. Nah, harusnya ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada orang Israel saja, harusnya iman ibu itu, wah udahlah, menyerahlah. Mungkin dia hanya khusus orang Israel saja. Tetapi dia yakin, semakin dia mendekat, semakin dia dekat, semakin dia menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Nah, karena dia tahu Yesus itu Tuhan atas seluruh makhluk. Nah, jadi banyak ayat ini atau konteks ini dipakai oleh saudara-saudara kita polemikum Muslim. Mereka mengatakan Yesus itu hanya diutus untuk orang Israel saja, bukan orang-orang di luar Israel. Nah, mereka suka memakai ayat-ayat ini atau konteks dari perempuan Kanaan ini. Padahal mereka tidak tahu konteksnya bahwa Yesus sedang menguji iman perempuan Kanaan ini. Buktinya Yesus menyembuhkan anak perempuan ini. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas seluruh makhluk. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita keliru memahami tentang konteks ini karena kebanyakan seperti Ustadz Kainama, Donditan, para polemikus yang lainnya, mereka suka memakai ayat ini. Mereka berkata, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Padahal Yesus itu diutus hanya kepada orang Israel saja. Mereka memakai ayat ini, teman-teman. Nah, mereka tidak tahu bahwa di akhir dari cerita perempuan Kanaan ini, anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Nah, jadi itu sudah jelas-jelas ya teman-teman ya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.